Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak, selamat datang kembali di Tax Live. Tax Live hari ini memasuki episode yang ke-93. Apa kabarnya nih kawan pajak sekalian? Ya mudah-mudahan ya semua dalam kondisi sehat walafiat. Nah, ini kalau kita lihat ya silahkan ramaikan Tax Live hari ini. Sudah ada 69 yang join, ada Idul dan lain-lain. Ayo ramaikan Tax Live episode 93 hari ini. Ya mudah-mudahan kawan pajak dengan apapun kesibukannya hari ini semua diberi kelancaran dan kesuksesan, kesehatan tentunya. Amin. Baik kawan pajak, Tax Live episode ke-93 hari ini disiarkan langsung dari Studio 16 di lantai 16 Gedung Mar'i Muhammad, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak bersama saya, Lintang. Jadi kawan pajak, di Tax Live episode ke-18, itu di tahun 2021 ya sudah agak lama, kita sudah pernah membahas satu topik, yaitu tentang meterai. Ketika itu kita membahas tentang meterai elektronik atau e-meterai. Nah, ketika itu kita sudah bahas nih definisinya apa, jenis-jenis meterai apa, kemudian penggunaan meterai elektronik pada dokumen elektronik, dan step by step-nya, tata cara pembelian meterai elektronik, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang meterai. Tapi bedanya adalah kita pada sore hari ini akan membahas tentang meterai tempel. Ya, walaupun memang meterai sekarang sudah ada tadi ya, meterai elektronik. Namun jangan salah, meterai tempel tetap menjadi salah satu cara utama atau alat atau mungkin cara yang paling umum yang digunakan oleh kawan pajak, masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban bea materainya. Nah, saya sore hari ini di layar mungkin sekarang sendiri, tapi jangan khawatir karena nanti akan ada Pak Yuda Pribadi. Oh, sudah hadir Pak Yuda Pribadi. Bapak Yuda Pribadi ini adalah Vice President Financial Service Product Management dari PT Pos Indonesia. Selamat datang Pak Yuda. Selamat siang, Mas Lintang. Ya, selamat siang Pak Yuda ini dari Bandung ya Pak ya? Siap, saya kebetulan di posisi di Bandung. Baik Pak Yuda, selamat datang. Ini kawan pajak Pak Yuda adalah Vice President Financial Service Product Management dari PT Pos Indonesia yang akan bersama-sama membahas tentang materai tempel. Utamanya ini Pak Yuda, ada isu-isu terkait dengan materai palsu ya Pak Yuda ya? Ya, siap. Siap. Ya Pak Yuda, silahkan kalau misal Pak Yuda pengen menyapa kawan pajak nih, Pak Yuda sudah ada 99 orang yang join bersama kita. Mungkin ada Pak Yuda yang kenal Pak Yuda? Ya, selamat siang teman-teman semua yang bisa hadir di live hari ini. Perkenalkan, nama saya Yuda Pribadi. Kebetulan saya diberikan tanggung jawab untuk melakukan distribusi dan penjualan materai di PT Pos Indonesia dan juga menjamin keberadaan materai di suatu wilayah supaya tidak terjadi kekosongan atau kelangkaan materai. Dan itu menjadi tanggung jawab PT Pos yang diamanahkan oleh pemerintah dalam hal ini DJP. Mungkin itu, Mas. Ya, baik. Jadi ini sudah tepat sekali ya. Kawan pajak narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, Pak Yuda Pribadi. Nah, Pak Yuda, kalau kita baca ya, ini di Undang-Undang Bea Materai, itu kan ada definisinya ya Pak Yuda ya, bahwa bea materai adalah pajak atas dokumen. Nah, di situ jelas bahwa bea materai ini pada dasarnya pajak yang kemudian dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun Pak Yuda dan kawan pajak tidak bisa dipungkiri juga nih, bahwa ketika bicara materai, maka lebih banyak masyarakat umum ini mengasosiasikannya materai ini dengan kantor pos, dengan PT Pos Indonesia dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Pajak. Ini karena ada suatu keterkaitan yang kuat nih Pak Yuda. Boleh cerita Pak Yuda, mungkin sejarah keterkaitannya antara
DJP, kantor pos, terutama dengan peredaran materai tempel ini, Pak Yuda? Oke, terima kasih Mas Bintang. Jadi itu diawali di tahun 1985 ya. Jadi artinya memang ada Undang-Undang Nomor 13 terkait biaya materai. Dan memang kebetulan saat itu pos diberikan hak prerogatif untuk bekerja sama dengan DJP khususnya untuk pendistribusian dan pemateraian. Sehingga kami secara prinsipnya mendistribusikan ke seluruh kantor pos yang ada di seluruh Indonesia dan juga menjaga atau menstabilkan bahwa di suatu daerah itu materai dapat dengan mudah ditemukan oleh pengguna atau publik yang membutuhkan materai tersebut. Dan karena memang sudah dari tahun 1985 sampai dengan saat ini, jadi memang kalau orang ingin mencari materai dari awal itu sudah terkait bahwa itu adalah di pos. Sehingga orang juga berasumsi jadinya bahwa itu materai itu punya PT Pos gitu. Jadi historikalnya materai dengan pos itu jadi menjadi sangat melekat gitu ya sampai padahal secara prinsipnya memang ini materai ini adalah sarana pajak negara yang melalui DJP yang dititip jualkan ke kantor pos. Dan memang kami tugasnya sebenarnya menjual materai tempel ini di seluruh loket pos yang ada di seluruh Indonesia. Nah, jadi karena memang terlalu lama ya, jadi udah 38 tahunan lah. Jadi artinya tahun. Kalau orang tuh kalau udah usia 38 sudah matang lah. Jadi asumsinya seperti itu Mas. Karena memang amanah ini dari 85 sampai dengan saat ini masih terus diberikan ke PT Pos Indonesia. Itu mungkin kira-kira yang membuat pos identik dengan materai. Iya, sudah lama banget ya Pak, dari tahun 85 sampai sekarang 38 tahun, seumuran saya Pak Yuda. Iya. Saya juga baru 25 ini. Oh, iya Pak. Dan juga mungkin karena materai itu bentuknya mirip dengan perangko juga ya Pak ya, salah satunya yang bisa. dengan kantor pos. Nah, iya. Kemudian begini Pak Yuda, terkait dengan distribusi materai tempel ini Pak Yuda, sebenarnya bagaimana, mungkin bisa lebih detail Pak Yuda menceritakan bagaimana sih distribusi materai tempel ini di kantor pos, kemudian tanggung jawabnya, ruang lingkupnya kantor pos ini terkait dengan distribusi atau peredaran materai tempel seperti apa Pak Yuda? Ya, sebenarnya kami punya tools ya, tools terkait stok materai di suatu daerah gitu kan. Kalau di bahasa internal kami adalah aplikasi Consvilla. Jadi stok itu yang bisa memantau terkait minimum stok di suatu wilayah. Nah, dari minimum stok itu kita selaku kantor pusat di Bandung ini kita akan melakukan persiapan untuk melakukan pengiriman fisik karena memang materai itu materai tempel itu berupa barang fisik. Jadi memang kita kirimnya melalui distribusi darat, laut dan udara. Nah, jadi setelah itu kita kirimkan dari gudang besar kami. Gudang besar kami kebetulan ada di Jalan Jakarta di Bandung. Gudang besar itu adalah gudang materai stok yang dikirimkan oleh Peruri dengan perintah DJP yang akan kita simpan di gudang besar. Dari gudang besar itulah kita kirimkan ke seluruh kantor pos yang menurut sistem kami memang minimum stoknya sudah mulai habis. Nah, itulah yang kita kirim. Nah, kita kirim melalui darat, laut, dan udara ke setiap kantor seluruh Indonesia. Jadi, di wilayah terpencil pun keberadaan materai itu kita siapkan. Ya kan? Karena kebutuhan di wilayah itu kemungkinan besar materai itu sangat dibutuhkan. Nah, kita distribusikan ke mereka, terus dan kita akan siapkan untuk dijual belikan di loket. Jadi, di loket-loket kantor pos itu kita perjualkan materai itu sehingga bisa tersampai ke publik yang membutuhkan materai. Jadi prosesnya seperti itu, Mas. Ya, baik, berarti stoknya aman hingga ke pelosok Indonesia ya, Pak Yuda ya? Iya, dijamin aman karena kita mengawasinya sekarang dengan safety stock system kita. Oh, ya, berarti ada sistem yang sudah digunakan, jadi stoknya aman hingga ke pelosok Indonesia. Nah, Pak Yuda, terkait distribusi ini kan tadi ya, distribusinya ada proses yang harus dilalui. Tantangannya apa Pak Yuda terkait dengan distribusi
materai tempel ini oleh kantor pos? Utamanya tadi, bahwa sekarang kan ada juga terkait dengan materai palsu ini, tantangannya seperti apa Pak Yuda? Iya, kalau tantangan sih sebenarnya karena ini pengiriman distribusi ya, mungkin tantangannya kalau di wilayah yang terpencil itu Mas ya. Jadi artinya memang kadang-kadang estimasi yang kita harapkan ke penyampaian barang terhadap wilayah itu mungkin bisa SLA-nya terganggu. Tapi pada prinsipnya kita akan maksimalkan itu. Dan memang kenapa safety stock itu dibutuhkan? Karena kalau keterbatasan materai di suatu wilayah itu minim, itu akan kemungkinan ada tanda kutip penjualan materai-materai yang palsu yang akan mengisi kekosongan stok materai asli di wilayah itu. Jadi memang jaminan kita ini supaya semua di wilayah Indonesia ini materainya terpenuhi, supaya meminimalisasi penjualan materai palsu di wilayah tersebut. Karena kalau memang nggak ada, akhirnya masyarakat secara tahu atau tidak tahu dia tetap membutuhkan itu, dan memang materainya ada dia beli. Ya, padahal dia tidak tahu bahwa materai itu bukan materai asli, karena memang materai asli yang ada itu adalah materai yang didistribusikan langsung oleh PT Pos Indonesia. Jadi untuk meminimalisasi itu, memang stok itu harus kita jaga terus supaya tidak ada kesenjangan atau kekurangan stok di wilayah tersebut. Iya. Baik. Ya, ngomong-ngomong tentang materai palsu ya Pak Yuda ya. Kalau saya baca juga, kita baca di Undang-Undang Bea Materai, ini kan sebenarnya ada ancaman sanksi pidananya ya. Kawan pajak ini juga penting untuk diketahui nih kawan pajak, bahwa ada ancaman sanksi pidana. Pertama, apabila ada orang yang memalsukan atau meniru materai. Ini mereka ada ancaman pidana penjaranya paling lama 7 tahun. Dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Ini bagi mereka yang memalsukan atau meniru materai. Ini ada di Undang-Undang Bea Materai. Dan tidak berhenti di situ, kawan pajak, bahwa mereka yang menggunakan, memakai materai palsu, itu pun ada ancaman sanksinya. Sanksi pidananya sama, yaitu bisa dipidana, ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun, dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Jadi sama antara pemalsu dan juga pemakainya. Yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, bahkan mempunyai persediaan materai palsu, tadi ancaman pidananya sama. Satu lagi, ini mungkin yang bisa jadi iseng mungkin ya, menggunakan materai yang sudah terpakai, terus kemudian dengan sengaja menghilangkan tandanya, menghilangkan cirinya, memakainya atau jualnya, dan seterusnya, ini juga ada ancaman sanksinya kawan pajak. Ini saya bacakan di undang-undang, yaitu pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta. Jadi sebenarnya ini sanksinya sebenarnya cukup berat juga ya Pak Yuda ya, termasuk juga bahwa ingat materai ini kan digunakan, salah satunya yang menjadi objek materai adalah dokumen yang dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan. Jadi ini juga sangat penting bahwa harus tetap menggunakan materai yang asli. Nah ini bagaimana Pak Yuda? Suasana atau kondisi di lapangan sebenarnya lebih detail peredaran materai palsu ini, kantor pos ikut memantau atau bagaimana Pak Yuda? Oke, terkait peredaran materai palsu, pada prinsipnya kami juga sebagai pelaku penjual materai, kita juga melakukan pengamatan lah. Jadi karena memang pos tidak bisa bertindak aktif ya, jadi kami melakukan pengamatan dan kami bekerja sama dengan DJP menginformasikan bila ada informasi terkait peredaran atau penjualan materai palsu. Sebenarnya banyak yang kalau kita lihat di marketplace gitu kan, itu secara kasat mata kita sudah bisa melihat bahwa ini adalah yang dijual materai palsu atau tidak. Makanya pos selalu bekerja sama aktif dengan teman-teman DJP untuk koordinasi seperti itu, dan juga kita mencoba ikut masuk ke dalam terutama di penjualan marketplace ya, karena memang untuk saat ini kami sedang berkoordinasi dengan marketplace untuk supaya kantor pos ada di sana. Karena memang kalau ternyata tidak ada, nanti menjadi alasan pula bahwa saya mau beli di marketplace tapi pos nggak ada, akhirnya saya mau beli yang ini, mau beli yang itu. Nah itu
Itu yang membuat dari pengamatan kami, dan ternyata pos harus ada di sana, nah kami sedang melakukan administrasi supaya keberadaan negara dalam hal ini kantor pos di marketplace itu ada. Sehingga pada saat publik khususnya pelanggan ini ingin membeli, tidak menjadi alasan bahwa kami tidak menemukan penjual resmi dalam hal ini pos ada di sana. Jadi tidak menjadi alasan, karena keberadaan kita akan ada di sana, silakan memilih. Dan mungkin tadi kita juga akan melakukan juga propaganda terkait informasi tadi, bahwa kalau melakukan hal-hal yang melanggar aturan, ada pasal-pasal yang harus atau yang akan dikenakan. Dan juga mereka juga harus tahu, ya tadi yang Mas bilang, kalau pada saat kita melakukan menggunakan materai palsu, padahal transaksi bisnis itu berlaku, itu bisa jadi cacat hukum. Akhirnya yang dirugikan ya publik itu sendiri. Nah, ini juga mereka harus tahu, sehingga dengan materai asli ini mereka akan membuat tenang lah dalam berbisnis dan bertransaksi. Mungkin itu. Ya, harus pakai yang asli ya, karena sekarang sangat mudah digunakan ya Pak Yuda ya. Materai tempel sudah tersedia di pelosok Indonesia, tinggal beli dari sumber yang benar, yaitu di kantor pos. Nah, Pak Yuda, ini sudah ada banyak yang join juga. Nanti kita membuka juga tanya jawab di belakang. Pak Yuda, tips-tips ini untuk menghindari materai palsu atau mungkin mengenali materai tempel palsu ini ada nggak Pak Yuda? Ya, secara kasat mata memang ada ya. Jadi tipsnya itu adalah seperti metode tips uang lah. Jadi dilihat, diraba dan digoyang kalau di materai. Digoyang ya Pak ya. Penggoyangan itu akan membuat gradasi warna yang berbeda dalam hal itu. Jadi memang ada security printingnya ya. Tapi yang lebih sederhana lagi sebenarnya, kami ini PT Pos adalah distributor pemerintah satu-satunya. Iya kan? Kami yang menjual dengan harga, otomatis distributor adalah kami menjual di sini adalah 10.000 sesuai dengan nominal. Memang kebijakannya seperti itu. Jadi kalau memang kita melihat ada penawaran di bawah nilai nominal itu yang dipertanyakan, ya kan? Masuk distributornya saja jual 10.000 kok ada penjualan 8.000, karena yang saya tahu yang namanya pajak tidak bersentuhan dengan program diskon, gitu kan? Jadi otomatis yang harus dipahami teman-teman pajak itu adalah harga nominal materai itu 10.000, dan 10.000 itu hanya bisa dibeli di kantor pos. Jadi kalaupun kami juga dibeli oleh toko buku atau dibeli oleh mitra-mitra lain, otomatis kalau dia ingin memberi atau mendapatkan benefit dari situ, pasti dia menjual di atas nominal. Dan itu diperbolehkan sebenarnya. Tinggal bagaimana mereka menjual dan publik membeli, itu kan tinggal dari mereka. Tapi kalau dari pos, ya kita menjual kepada pembeli itu dengan nilai nominal. Jadi kalau di bawah nominal bisa kita asumsikan itu kemungkinan besar palsu. Baik, jadi yang pertama kali diidentifikasi itu harganya ya Pak. Kalau misal harganya harusnya kan 10.000 nih, harga distributor resmi, artinya harga ya di kantor pos. Ternyata harganya tadi Pak Yuda mencontohkan 8.000, 9.000, itu sudah bisa dipastikan, diasumsikan itu palsu ya, karena tidak mungkin harganya lebih rendah daripada 10.000. Dan malah harganya mungkin ketika dijual oleh mereka yang beli dari kantor pos dan menjual lagi, itu mesti lebih ada margin keuntungan di mereka ya Pak ya? Di toko buku tadi yang Pak Yuda sebutkan. Betul Pak, jadi ya artinya namanya bisnis ya, pasti dia kan mengambil profit, jadi artinya dia mungkin bisa jual 10.500 atau berapa, tapi yang jelas itu yang kita asumsikan dia menjual nilai materai asli. Tapi kalau sampai 8.500, 9.000, karena pos menjualnya 10.000 nggak mungkin lah dia berbisnis dengan menjual 9.000. Nah itu loh ciri yang paling sederhana untuk mengasumsikan bahwa ini kemungkinan besar palsu. Jadi jangan mudah tergiur harga yang lebih murah ya Pak ya, itu kunci utamanya. Betul, karena kerugiannya itu tadi pada saat transaksi itu bersengketa, transaksi itu ada permasalahan, masuk ke bidang hukum, terus dia ternyata materinya palsu, ya sudah dia dokumen itu udah cacat gitu, akhirnya dirugikannya publik sendiri karena hanya mencari
selisih 1.500 transaksi jual beli tanahnya jadi kalah nanti di lapangan. Mungkin gitu. Ya, terus tadi selain mengecek harga, ada yang 3D tadi ya Pak ya? Dilihat, Ya, diraba, dan digoyang. Itu gimana Pak? Mungkin lebih detailnya Pak. ya artinya kalau dilihat itu kan sebenarnya dalam hal ini DJP juga kan sudah memilih digital cetak printing, security printing yang sudah clear otomatis ya. Jadi artinya memang dalam hal ini kan perlu dan hasilnya saya pastikan itu baik dan rapih gitu. Kalau kita lihat yang palsu itu kadang-kadang korporasinya aja itu sudah terlihat tidak simetris gitu kan. Jadi sebenarnya teman-teman bisa melihat sendiri bahwa ini pasti palsu ini. Itu kalau kita lihat ya. Tapi kalau kita raba itu biasanya kalau namanya hasil dari print itu tidak ada timbulnya. Jadi tidak ada kasarnya, lurus aja seperti printan di printer gitu kan ya. Padahal ternyata materi itu ada kertas timbulnya yang membuat itu secara rabaan itu akan kelihatan bahwa ini ada secure-nya, ada security printing-nya. Dan kalau yang digoyang tadi ya kita lihat di beberapa sudut nanti akan terlihat warna yang berbeda. Oh, siap. Ini yang unik tadi yang digoyang. Kalau kita ngecek uang kan di terawang ya, kalau ini digoyang. Jadi kalau kelihatan ada warna yang berbeda begitu ya Pak ya? Iya, siap. Baik, Pak Yuda, terima kasih nih. Penjelasannya sangat jelas ya kawan pajak. Pak Yuda, kalau kita lihat ada sekarang live 73 orang, kita cek belum ada pertanyaan ya. Nah, ini karena penjelasan dari Pak Yuda jelas, jadi dan kemudian saya masih scroll ke atas terus Pak, ini belum ada pertanyaan. Ya, sambil memantau, ya ada kawan pajak. Silakan kawan pajak yang ada pertanyaan terkait dengan materai tempel, terus kemudian terkait distribusinya dengan kantor pos, silakan sampaikan di kolom komentar ya. Bisa disampaikan. Ini saya nemu pertanyaan tapi mungkin agak sedikit tidak nyambung dengan topik. Gudang Anda nerima lowongan kerja atau enggak begitu Pak? Ya, karena saya scroll masih belum menemu pertanyaan Pak Yuda. Oke. Ya, saya scroll lagi ke bawah, belum ada pertanyaan lagi. Ya, terima kasih Pak Yuda. Berarti ini penjelasan Pak Yuda sudah bisa diterima dengan baik. Mudah-mudahan kawan pajak bisa menangkap ya poin-poin pentingnya ya Pak Yuda ya. Nah, tidak ada pertanyaan. Mungkin begini Pak, sebelum kita menutup sesi Instagram Live kita sore hari ini, Pak Yuda ada closing statement atau poin-poin penting yang harus kawan pajak tahu nih, apa saja Pak Yuda terkait dengan materai tempel, utamanya terkait kewaspadaan kita adanya materai tempel palsu. Silakan Pak Yuda, closing statement-nya Pak Yuda. Oke, terima kasih. Jadi pada prinsipnya karena materai ini adalah suatu legalitas transaksi, jadi waspadalah teman-teman kawan pajak terkait penggunaan materai tempel, khususnya berhati-hatilah dengan materai palsu, jangan tergiur dengan harga yang murah, karena pada prinsipnya kalau itu menjadi sesuatu yang palsu, mungkin transaksi kita akan cacat hukum di mata hukum. Yang kedua, sebenarnya materai itu sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia. Jadi pada prinsipnya kantor pos, di mana kantor pos ada, materai itu ada, ya kan? Dan saya sudah bisa menjamin bahwa keberadaan stok materai di seluruh Indonesia itu sudah under kontrol di PT Pos, dengan harapan jadi teman-teman tidak terlalu sukar lagi mencari materai yang ada di kantor pos. Dan kami juga punya websitenya terkait masalah penjualan materai melalui web, ada di materai.posindonesia.co.id, di situ juga bisa dicari. Kalau memang order di sana, nanti kita bisa langsung antar ke pemesan. Dan nanti ke depan, pada saatnya nanti kita juga akan hadir di marketplace dalam proses, dengan harapan dengan hadirnya di sana menjadi pilihan teman-teman yang ingin membeli materai di marketplace, bahwa supaya yakin belilah langsung di kantor pos atau di website pos yang resmi. Mungkin itu, Mas. Baik, terima kasih banyak Pak Yuda, terima kasih atas ilmu yang dibagikan. Sangat jelas ya kawan pajak, mudah-mudahan kawan pajak yang menyimak dari awal sampai akhir bisa menangkap pesan-pesan penting dari Pak Yuda.
Terima kasih juga kepada kawan pajak atas atensinya yang sudah mengikuti Tax Live secara langsung pada hari ini, sore hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih atas atensinya dan mohon maaf juga apabila ada salah dan kurang. Jangan lupa kawan pajak, ikuti ya Tax Live episode berikutnya setiap hari Kamis pukul 3 sore. Nanti rekaman Tax Live yang hari ini Pak Yuda dan kawan pajak ini ada di IG Reels. Nanti disimpan di sana. Jadi kawan pajak yang ingin melihat atau menyaksikan kembali rekaman Tax Live hari ini bisa ya ke IG Reels Ditjen Pajak RI. Ya, harapan kami melalui Tax Live kita bisa bersama-sama belajar dan menumbuhkan semangat untuk menjadi wajib pajak yang patuh. Karena pajak kuat, Indonesia maju. Saya Lintang. Saya Yuda. Ya, kami pamit. Terima kasih Pak Yuda. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.